SS atau Slytherin Sharing Sessions pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang telah kita tentukan, yaitu How to Stop Comparing Yourself to Others, atau bagaimana berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, teman kita, mereka udah pada kuliah, kan kita belum. Mereka lebih pintar, sedangkan kita belum. Mereka jago matematik, sedangkan kita tidak. Mereka jago bahasa, sedangkan kita tidak juga. Nah, itu kan benar-benar habit yang kurang baik buat kita. Nah, gimana sih cara kita buat stop berhenti melakukan hal seperti itu yang bakal mengganggu proses belajar kita selama 1 tahun ke depan ini? Nah, oleh sebab itu, SSS kali ini diadakan untuk memulai. Nah, buat kita yang akan memulai ini, sebelumnya akan membaca English Breakfast dulu sesuai kesepakatan yang telah kita sepakati kemarin-kemarin. Oke, aku izin share screen untuk menunjukkan English Breakfast-nya. Sebelumnya aku juga pengen sampaikan buat misalnya teman-teman yang tadi sempat terlibat dalam sedikit perdebatan kecil di grup. Aku harap kita tetap Slytherin yang tetap kompak ya. Aku harap kita nggak akan kebelah dua antara kubu yang suka aktif dan yang kurang suka. Aku harap kita bakal tetap ngerangkul satu sama lain. Aku lanjut aja ya. Bentar. Aku ambil yang paling depan aja ya. Atau mungkin ada yang mau request nggak? B-nya mau yang halaman berapa? Kamela mungkin mau request? Urut aja sih, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Kita mulai ya. Sekarang aku mau pilih yang di sini dulu ya. Mau Malik. Malik, terdengar nggak? Boleh dibaca. Sistemnya satu paragraf satu orang ya. Halo Malik. Kenapa? Kenapa? Aku Kamu masih baca prepare EB dulu ya? ini. Kedengar? Hah? Boleh skip dulu nggak? Aku lagi prepare dulu bentar. Oke, dilanjut mungkin sama ini ya. Sama Okta. Okta udah beres? Atau mungkin ada yang mau volunteer? Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Wait, Kamu dari sebentar. judul. Dari judulnya Oke. kan? Dari judul sampai paragraf 1 selesai ya. Oke.
yang dapat skor yang bagus, tapi ternyata lagi merjuangin PTN dan jurusan yang aku perjuangin juga. Itu bener-bener bikin aku down banget. Terus aku jadi mikir, aku kayaknya nggak pantes deh dapet jurusan itu. Kayaknya dia lebih pantes deh dibanding aku. Hal kayak gitu beneran ganggu belajarku karena aku orangnya gampang mikir jelek. Ya akhirnya aku jadi kebanyakan bandingin diri sendiri sama orang lain ketimbang fokus sama progres belajarku. Ya padahal nggak seharusnya aku gitu kan. Nah, balik ke tema kita hari ini, gimana sih caranya buat berhenti membandingkan diri ke orang lain? Jawabannya ya hindari hal-hal yang bikin kalian gitu. Kalau kalau aku suka bandingin diri karena lihat progres orang di Twitter, ya aku stop main Twitter. Lebih tepatnya aku sekarang udah nggak main study tweet lagi buat menghindari hal-hal seperti itu. Dan aku sekarang jadi lebih fokus sama prosesku sendiri. Bisa juga jadiin progres orang itu sebagai motivasi alih-alih dijadikan sebagai pembanding diri kalian. Contohnya, aku tahulah anak alter tuh banyak sepuhnya kan, di Slytherin juga banyak tuh. Nah, aku jadiin mereka sebagai motivasi aku. Aku mau kayak mereka, oh mereka keren ya bisa ngadain DWU, SBU, berarti aku juga harus lebih semangat belajarnya biar aku bisa kayak mereka. Dan yang terpenting adalah lihat proses kalian selama ini. Kalian tuh nggak perlu lihat orang lain, tapi lihat diri kita sendiri. Bandingin diri sendiri ke orang lain itu nggak ada habisnya. Kalau kalian lihat ke atas terus, ya sama aja kalian udah sia-siain waktu yang seharusnya dipakai buat terus maju dan belajar. Kadang kita juga harus lihat ke bawah, nyatanya ada banyak orang yang masih struggle sama belajarnya, masih belum cukup jago ketimbang kita. Ya at least kita juga harus tahu cara appreciate diri sendiri. Yang tahu seberapa jauh kalian melangkah, seberapa jauh kalian berproses, itu ya cuman kalian yang tahu. Dan mungkin dari situ kalian sadar bahwa ternyata aku udah lebih baik dari yang sebelumnya. Ini benar-benar kejadian di aku sih. Aku tahun kemarin ngerasa kurang banget belajarnya. TO pun selalu jelek dan sekarang aku nggak ngelihat progres orang, aku nggak bandingin diri ke orang, ternyata aku udah jauh lebih baik dari diriku di tahun lalu. Yang pasti seneng dan bangga sama diri sendiri. Kadang juga aku sempet ya nangis gitu kan, karena inget gimana aku yang dulu dibanding aku yang sekarang. Jadi intinya kalau dari aku, cara buat berhenti bandingin diri ke orang lain itu ada 3. Hindari, jadikan motivasi, dan apresiasi diri. Sama mau nambahin sedikit, jangan kepo sama progres orang sih. Soalnya aku kalau gitu malah jadi makin insecure. Udah gitu aja. Kasih. Panjang banget ya. Oke, makasih Zanglan. Oh, Ziva ya. Oke, makasih Ziva. Iya, Udah sama-sama. simpel dan masuk gitu ke hati. Ya jangan pikirin gitu kan intinya. Kalau gak mau bandingin diri kita sendiri ya udah jangan dipikirin. Ngapain sibuk-sibuk kita lihat. Oh, dia udah 1.000. Wah, dia TO-nya udah 200 kali. Ya mending kita bandingin sama diri kita aja. Maksud aku bandingin tuh kayak kita nih bisa loh kayak gitu, tapi jangan maksa diri kita juga buat kayak gitu, karena TO 200 kali itu kayak literally BEGO, bego. Nah, jadi aku harap kita semua bisa mengambil pelajaran dari ceritanya Ziva. Oke, kita lanjut ya ke ada yang mau? Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut aja ke vitamin. Vitamin, apa kamu siap? Halo Vitamin, Ngedengeran nggak suaraku? kedengeran banget. Oke. Sebenarnya aduh aku bingung banget mau ngomong apa. Tapi tapi sebelumnya guys, aku mau clarif dulu dikit. Sebelumnya aku belum terlalu aktif di grup atau jarang ikut TWU atau SSSI. Soalnya aku tuh kerja gitu, jadi ya lumayan susah juga buat aktif gitu ya. Maaf banget, apalagi buat yang kayak di mention aku jarang bales gitu ya. Nah, aku mau sharing aja sih. Em,
tentang progres Inggrisku. Kalau dulu waktu SMP aku tuh benar-benar nggak suka Inggris gitu. Sebenarnya suka tapi kayak sekedar yang ikut pelajaran doang, nggak cari-cari, nggak suka nonton di YouTube video-video yang ningkatin skill conversation Inggris gitu ya. Terus aku tuh baru nyadar Inggris aku kurang banget itu waktu aku pernah kan tetangga aku kan ada orang bule nikah gitu sama orang bule. Terus aku tuh nggak bisa diajak ngomong, terus dia kayak ih dia jago banget nggak bisa Inggris gitu. Padahal basic aja pertanyaannya dan setelah itu karena aku jadi sering ketemu dia dan ngobrol, jadi dari situ aku kayak bilang ke diri sendiri, ayo Afiru biar bisa ngomong gitu sama orang lain. Apalagi Inggris itu kan sebenarnya bahasa yang penting kan buat nanti ke depannya gitu. Jadi dari itu aku mulai belajar Inggris, apalagi kalau setiap malam gitu ya, sebelum tidur aku tuh selalu dengerin podcast Inggris. Kalian tahu nggak sih yang TED Inggris gitu? Kalau kalian tahu sih di Spotify juga ada. Nah itu aku dengerin itu sama nulis. Nah tahu kan, bener banget dia. Jadi ya udah gitu aja sih guys. Aku bingung mau ngomong apa lagi. Oke, makasih ya vitamin. Nih banyak yang bilang ini suara kamu sesuai sama username kamu katanya vitamin. Keren Nah, keren. Ditambah kan kamu udah beneran. kamu kerja jadi kayak aku yakin kamu punya hal yang mungkin lebih diprioritaskan daripada alternatifnya, tapi kamu masih bisa buat seimbangin itu. Itu benar-benar nilai plus dari kita semua buat kamu. Keren banget vitamin. Thank you. Oh my god. Thank you guys. Terima kasih vitamin. Guys, kalian pernah dengar gak sih? Kalau aku dulu pernah dengar kalau misalnya kita pengen bisa bahasa suatu gimana ya bahasa asing, kita tuh harus minum air di negara itu. Pernah dengar gak sih kayak gitu? Apa emang kita harus ke Inggris dulu? Enggak dong, kayaknya. Cukup belajar di Alternativa. Hanya 2 juta. Betul. Betul. Oke, selanjutnya ke Alvaro. Malik. Kenapa? Boleh dilanjut. Aku lagi mood anjir. Nah, ya udah. Aku mau menceritakan tentang compare anjir. Kenapa harus di-compare dan kenapa enggak? Dan mungkin kalau ada beberapa kontakku yang lama mungkin nggak ada sih kayaknya, nggak ada di sini. Kalau ngebaca quotes aku tentang yang waktu aku baru pulang dari Pare, dari kampung Inggris juga, itu bener-bener ngajarin aku tentang proses dan start and finish tuh gimana gitu. Jadi kayak apa ya? Pokoknya kompetisi itu mungkin kita nggak bisa lepas dari suatu kompetisi gitu kan, karena makhluk sosial juga. Nah, tapi kita nggak bisa buat hilang dari kompetisi tersebut. Nantinya jadi kita bakal masuk ke comfort zone ketika kita nggak punya kompetisi gitu. Jadi kayak zona nyaman kita tuh dan zona aman kita tuh yang ngebuat kita jadi lebih ke arah nggak berkembang gitu loh. Kayak waktu itu aku waktu masih di Pare juga, karena mungkin progres aku lebih, karena beberapa faktor yang membuat progres aku lebih cepat, dan aku malah kayak nge-compare diri aku dengan orang lain. Oh ternyata dia mungkin agak lama segala macam. Nah itu ngebuat diri aku yang kayak ya udahlah, udah segini doang cukup. Nah menurut aku sih nge-compare tuh masih tetap harus gitu, karena supaya kita beriringan dan nggak left behind, nggak ketinggalan gitu. Terus kalau compare yang negatifnya, sebenarnya kita tuh bukan berkompetisi dengan orang lain, tetapi berkompetisi dengan diri kita sendiri. Tapi aku tadi ada yang setuju dengan
statement yang siapa tadi aku lupa namanya. Ya pokoknya kita tuh harus jangan berkompetisi dengan orang lain tapi berkompetisi dengan diri kita sendiri dengan diri yang telah lalu gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan diri aku yang gap year juga. Jadi kayak comparing tuh lebih ke arah kita evaluasi dengan diri kita. Apa yang ngebuat kita gagal di tahun kemarin dan apa yang akan membuat kita berhasil di tahun sekarang itu aku compare di situ. Dan concern aku buat kita semua, mungkin compare yang ke arah toxic itu jangan kita lakukan dan nggak baik buat kepikiran itu, jadi berat itu buat dipikirkan. Tapi kalau untuk compare yang lebih produktif ke arah kita harus ngelakuin hal-hal ini, dan quotes yang tetap aku pegang itu ketik hari ya carpe diem ya apa sih pokoknya itu deh, aku lupa namanya coy, tapi ya pokoknya itu. Jadi jangan sampai kita gagal di hari ini dan tidak sebaik diri kita yang di diri kemarin gitu. Nah itu compare yang sebenarnya harus kita lakuin daripada compare dengan orang lain. Itu sih, aku bingung coy, aku lagi nggak fokus tadi, sorry deh. Udah. Oke, makasih banyak Alvaro. Bagus sih, kita kontennya sama diri sendiri. Biar bisa evaluasi kita tuh salahnya di mana. Dan compare-nya tuh memang harus yang positif, jangan yang negatif. Oke, buat selanjutnya, kalau Rigel, bisa nggak Rigel? Halo Rigel. Mungkin lagi berhalangan ya. Kita lanjut ke Arsyah. Arsyah, kamu siap? Boleh dah nyobain juga buat speak up. Kedengaran nggak? Ini mau ngomong soal ini aja sih. Oh, kedengaran. Pasti aku pernah baca apa ya? Filosofi itu 6 filosofi. Ingat-ingat gitu tapi ya udah gak apa-apa. Yang pertama tuh kayak dengarkan, tapi jangan terpengaruh. Ya ini tuh ngajarin kita buat kita tuh harus banget gitu ngedengerin orang lain gitu, pandangan orang lain, masukan orang lain. Namun kita juga harus apa sih, punya pendirian sendiri gitu. Gak mudah terpengaruh. Itu. Yang kedua, peduli tapi jangan mengontrol. Meskipun kita peduli gitu ke orang lain, ke orang yang kita sayang, kita juga harus menghormati kebebasan mereka gitu. Gak berusaha buat mengontrol kehidupan kita. Kadang kan kalau kita peduli itu secara gak sengaja kita tuh kayak ngatur keputusan orang tersebut gitu. Buat ngedengerin apa yang kita omongin, apa sih, kita ngasih saran ke orang lain gitu. Itu tuh yang bikin orang lain gak nyaman gitu. Terus yang ketiga itu ya, percaya tapi jangan bergantung gitu. Percaya ke orang lain tuh penting banget. Namun kita juga harus punya apa sih, mandiri gitu. Gak sepenuhnya kita tuh bergantung ke orang lain. Juga harus punya cara kita sendiri gitu. Yang keempat, belajar tapi jangan meniru. Mungkin kalian juga udah tahu ya arti makna kayak ini. Belajar itu kan baik gitu dari orang lain, ngedengerin apa yang orang lain sampaiin. Namun kita juga harus punya apa sih, harus ngembangin
cara kita sendiri gitu, nggak hanya cuma niru atau apa ya, dengerin gitu terus kita plek-ketiplek gitu, jangan kayak gitu. Kita juga harus punya ini kita sendiri. Terus yang kelima itu, dukung tapi jangan memaksa, kalau nggak salah kayak gitu dah. Nah, ini tuh kayak apa sih, kita tuh ngeberi dukungan ke orang lain, hal-hal yang positif kayak gitu-gitu, ngasih saran, tapi kita juga gak boleh maksa gitu, boleh maksain orang lain tuh buat menerima apa masukan kita juga, gak maksa buat ngikutin cara kita gitu. Walaupun apa sih, ya mungkin biarin diri mereka sendiri yang saring gitu, apa yang relate sama diri mereka gitu. Yang terakhir tuh bermimpi, tapi jangan hindari kenyataan. Mimpi kan bagus ya, buat kita termotivasi gitu. Sorry. Kita juga harus menghadapi kenyataan itu dengan bijak dan juga harus realistis gitu. Karena apa ya, sumpah ini sih dalam banget ya yang terakhir ini. Tapi ya emang sih kita tuh harus punya mimpi gitu buat biar hidup kita tuh lebih baik gitu dari hari-hari sebelumnya. Dan kita ngerasa gagal juga sih ketika kita sedang bermimpi. Segitu aja sih. Makasih ya, guys. Oke, makasih Arsya. Keren-keren banget ya poin-poin yang tadi Arsya kasih buat kita. Kita lanjut ya ke Sebentar. boleh. Sebelum kamu nunjuk orang lagi, kayaknya aku pengen dengar insight dari kamu. Soalnya kan kamu dari tadi nunjuk orang, tapi kamu nggak ada yang nunjuk. Coba kamu dong kasih perspektif gitu tentang topik kita. Waduh, tiba-tiba ditembak nih ya. Oke. Sebelumnya kalau misalnya aku cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, kalau boleh cerita, ini awal mulanya aku kan angkat ya. Hakikatnya aku adalah angkatan 23. Ini suaraku kedengaran jelas nggak? Dan eh, aku tuh sebenarnya udah kuliah kan. Sorry banget kalau misalnya aku terus ulang-ulang kalau aku udah kuliah, tapi emang kenyataannya kan kayak gitu. Terus aku tuh kan di semester 2 kuliah tuh bener-bener kayak udah ngerasa bahwa ini tuh bukan tempat aku. Aku tuh kurang suka banget di situ karena memang gak sesuai ekspektasi dan visi misi aku buat kedepannya. Nah, kebetulan banget aku tuh eh berteman kan sama temen aku yang dari UKM protokol gitu. Dan aku sama dia tuh bener-bener 24 jam per 7 ya bisa dikatakan kita belajar bareng, apa-apa bareng buat siapin SNBT 2024. Semi gap ya istilahnya. Nah, lambat laun kayak UTBK tuh kan semakin deket ya. Aku lihat kayak persiapan aku ternyata kok lambat banget ya kayak siput. Sedangkan temen aku, dia tuh nggak pernah cerita kalau misalnya dia tuh kayak gimana persiapannya. Dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh nggak pernah mau ngasih nilai TO dia tuh karena takut aku jadi ke-trigger kalau misalnya nilai dia tuh gede gitu loh. Dan pada akhirnya ternyata memang hasilnya sesuai apa yang Yan tebak, aku tidak lulus dan dia lulus. Itu bener-bener hari dimana aku kayak, aku nggak sedih karena aku tahu bahwa persiapan dan perjuangan aku juga cetek banget, kayak kecil banget buat gapai itu semua, buat pindah jurusan di jurusan aku mau. Dan kayak dia tuh cerita banget, aku inget banget pas di masa dia tuh ngasih aku video dia ospek lagi di kampus yang sama tapi beda jurusan, beda fakultas dan itu seru banget. Sementara aku gak bisa bareng dia buat berangkat pagi dari gerbang menuju lapang.
Dan itu kan bener-bener sedih banget dan buat aku jadi ngebandingin kan diri aku, kok aku nggak bisa bareng sama dia sih? Dia emang sepintar itu ya? Aku bodoh banget sih dan itu kayak bener-bener bikin aku, ya itu nggak sehat lah buat diri aku, buat mental aku dan lain-lain. Tapi memang mungkin kalian juga pernah ngerasain ya kayak, kenapa sih cuma aku yang nggak berhasil? Kenapa, Tuhan selalu bikin aku gagal? Ini udah 5 kali loh aku ngejarnya, masa aku gagal lagi? Ternyata, setelah lama-kelamaan aku sadar kalau misalnya memang aku tuh memang belum pantas sesuai yang kata Bang Imam kasih tahu, bahwa kita tuh bukan nggak pantas, tapi kita belum pantas. Nah, aku ngerasa banget, aku lihat banget, bahwa dia tuh bahagia banget. Kayak dia main dan ke-kom sama teman-teman kuliah barunya di fakultas baru, di jurusan baru, dan itu bener-bener bikin aku sakit hati karena aku ternyata nggak bisa kayak dia, aku belum bisa kayak dia. Dan itu bener-bener kayak pada akhirnya aku ngelihat di Twitter kan banyak banget alter Rian yang kayak udah lulus, dan mungkin ini jalan Tuhan ngasih ke aku buat aku upgrade diri buat lebih baik lagi. Kayak aku daftarlah alter Prole gitu loh, dan di Prole pun banyak teman-teman yang keren-keren juga. Aku simpel sih, aku bukannya ngebandingin orang itu negatif, ngebandingin diri sama orang itu negatif, tapi jadikan ngebandingin sama orang tuh hal positif, gimana kita mau berubah, ke depannya mau kayak gimana. Oke, kalau misalnya lebih nyaman dan lebih tenang kalau kita diem-diem tanpa ngebandingin diri kita sama yang lain. Tapi, kalau aku lebih suka bandingin diri aku sama orang lain dan hal itu justru buat aku pengen berkembang. Aku jadiin ngebandingin itu jadi, "Wah, aku harus berubah nih, aku harus bisa. Aku juga bisa, pasti aku bisa kayak dia," gitu loh. Ambil positifnya dari apa yang telah terjadi sama kamu, dan Tuhan ngambil jurusan dan harap dan aku yakin bahwa Tuhan bakal ngasih aku jurusan dan universitas yang mungkin buat aku ke depannya. Cukup sekian sih dari aku. Makasih banyak semuanya udah ngizinin aku buat cerita di sini. Ini aku lagi kan ya yang megang nih? Oke, Oke, lanjut aja. lanjut. Siapa nih yang mau nih? Aku agak gimana ya, bingung nih abis cerita nih. Kalau nggak ada nih, kan di sini ada 2 Arin ya. Kira-kira Arin yang mana yang mau nih? Coba kalau Arin yang profilnya cewek pakai rambut coklat, aman nggak? Waduh, apakah ini Kak Arin menyusup di Slytherin? Kak Arin duniaku, untuk menjadi seorang Arin, ayo ayo. Kalau nggak ada yang mau volunteer nggak? Oke oke oke, kita lanjut ke Arin yang kuning, aman nggak nih? Atau tadi udah ya Arin yang kuning? Aku agak lupa-lupa ingat. Aduh, kesebut ya warna itu ya, maaf banget ya. Sorry banget. Oh, hujan ya? Oke, mungkin di daerah kalian lagi hujan dar-der-dor banget ya. Emang lebih enak dengerin sharing session sih. Untung kalian join. Kita lanjut aja ya ke siapa nih? Aku bingung nih. Ke Fiore. Fiore udah siap belum? Oke deh, kalau kayak gini mungkin ke Ale aja. Ale, udah siap ya? Kalian tahu nggak sih kayaknya Kamela tuh tidur deh. Dari tadi dia nggak pernah aktif. Yole, Halo, oke. kedengeran nggak? Halo, halo Kak. Kedengeran. Cuma agak kayak keong. Maksud lo?
Bercanda. Oke. Aduh, aku bingung anjir mau mulai dari mana. Aku mau sedikit cerita kalau ada orang yang pernah ngomong, kamu tuh udah les, kayak bahkan aku kemarin kan sampai les FYI aku gap year. Jadi waktu kelas 12 itu aku les di 2 tempat. Nah, setelah pengumuman SNBT kemarin kan aku ketolak mentah-mentah. Nah, itu ada yang ngomong gini ke aku, kamu tuh udah dikasih les bahkan di 2 tempat, masa nggak lolos sih, sedangkan pokoknya ada sepupu aku tuh, itu dia nggak les sama sekali dan bahkan sekolahnya tuh bisa dibilang lebih daripada, tapi dia bisa lolos SNBT. Dan apa sih, kayak aku di situ tuh jadi mikir, emang selama ini aku les tuh gak belajar gitu, kayak emang aku gak berusaha gitu ya. Terus apa sih, apalagi setelah aku tahu yang jurusan yang dia ambil tuh jurusan baru di kampus, kotaku nih terbilang kecil ya kotaku, di kampus yang gimana ya, pokoknya itu tuh masih jurusan baru banget. Dan kata teman aku tuh, aku nanya ke teman aku, katanya ada temennya teman aku tuh lolos di jurusan itu, skornya 300-an doang, atau bukan kedokteran cuy. Skornya kayak 400 tuh lolos di situ. Dan aku kayak, skor aku kan kemarin pas-pasan banget ya, kayak 500-an. Terus aku tuh langsung kayak, terus ngapain aku sedih kemarin, kayak cuman emang sedikit sakit hati sih dengar kata-kata itu, cuman kayak ya udahlah gak apa-apa. Jadi kayak dari situ aku mikir kayak, ya udah sih ngapain di compare gitu loh. Aku yang les tapi nggak lolos sama yang nggak les tapi lolos kan, tujuannya yang diambil tuh beda banget ya. Sedangkan yang mau aku ambil tuh kan Unpad, dan itu apa sih, kayak skornya tuh kan passing grade-nya tuh jauh banget dibanding yang diambil. Jadi kayak ya udah sih, kenapa gitu. Jadi gimana ya, dari situ aku langsung kayak aku udah biasa aja sih sekarang. Jadi kayak aku cuma mau ngasih tahu ke kalian kalau jangan dengerin apa kata orang, pokoknya lakuin aja apa yang kalian mau. Terus aku mau ngasih tahu ini dari buku Paulo Coelho yang The Alchemist. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve. The fear of failure. Oke guys, segitu aja dari aku. Jadi jangan takut. Oh, artinya cuma ada satu hal yang bikin kita gagal, yang nggak memungkinkan kita untuk mencapai mimpi kita, yaitu takut akan kegagalan. Jadi jangan pernah takut guys. Kita tuh nggak gagal, cuman waktunya aja yang belum sampai buat kita gitu. Semangat terus, semangat. Yuk. Oke, segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, katanya semangat. Ayo, bangun. Sahur. Semangat ya buat kita semua. Dengan sharing session ini semoga bisa membuka mata, membuka hati, buka telinga, buka jantung. Jadi, kiranya semangat lagi. Oke? Nah, kita lanjut nih ke the one and only, the king of the Slytherin, Crash. Ayo, Crash. Crash. Share. Oh, masih di luar. Katanya di luar. Bentar. Ini kan kita sekarang sharing session ya. Udah dari tadi juga. Nah, ya tinggal tungguin aja teman-teman yang mau
sharing, karena kan kita juga nggak bisa maksa semuanya sharing gitu. Tapi kalau emang masih ada yang mau ngomong, ya silakan gitu. Oke. Nah, sesuai yang kata Mia, ada yang mau ngomong nggak? Ayo volunteer guys. Kayaknya mungkin belum ada ya Mia ya? Gimana kalau misalnya ke kamu langsung? Oke, berarti kalau udah yang terakhir ya. Maksudnya Betul. kita nggak gini lagi. Sementara kalau misalnya aku tanya lagi, kalau masih mau ada insight baru yang pengen di-share silakan gitu. Oke, kayaknya nggak ada sih emang. Aku jujur aja bingung mau ngomong apa lagi karena topik kita kan how to stop comparing yourself to other. Tapi dan itu tuh relate sama kebanyakan kita. Nah, poin-poin yang tadi teman-teman udah sharing itu tuh adalah poin-poin yang kebanyakan dari kita rasakan juga gitu. Aku ada rangkum sedikit yaitu yang tentang jangan takut sama pilihan kita sendiri. Terus jangan bandingin progres kita sama orang lain. Nah, kita garis startnya udah beda, jadi jalan yang kita tempuh itu juga udah beda. Terus untuk cara belajar, orang-orang punya cara belajar efektif masing-masing, entah itu dengan comparing themselves to YPT, orang-orang di YPT itu, atau mungkin dengan menghindari itu. Nah, jadi kan kita beda-beda gitu. Nah, terus tadi juga Arsya udah bagi filosofi yang, wah, kalau didengar deep banget itu. Kalau dibahas lebih lanjut, panjang sebenarnya pembahasannya tentang mendengarkan, terus tentang peduli, percaya, belajar, dukung, bermimpi gitu. Nah, tadi aku notice sebenarnya itu ada 2 poin yang mungkin relate sama keadaan house kita sekarang. Cuman karena sekarang kita keadaannya adalah sharing session, aku nggak mau bawa topik itu lagi gitu. Itu yang tentang peduli tapi jangan mengontrol. Ya, ngerti kan? Udah paham gitu sama apa yang aku maksud. Terus dukung tapi jangan memaksa. Ya benar. Tapi oke, itu adalah pembahasan di lain waktu. Nah, yang pengen aku bilang tadi adalah kan teman-teman kebanyakan emang sih kalian udah menemukan cara kalian masing-masing untuk stop gitu comparing ourselves to other. Nah, yang menjadi apa ya perhatian aku di sini tuh, bentar dulu deh, bentar. Ambil air. Sumpah baru ngomong dikit aja udah kering. Oke, maaf ya guys. Maaf banget. Oke, lanjut deh. Tentang membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu tuh mungkin kita bisa menghindar, kita bisa meyakinkan gitu diri kita untuk udah aku tuh nggak boleh bandingin sama mereka. Aku harus bandingin diriku sama diriku yang dulu gitu. Aku udah berprogres, aku udah ini, aku udah itu. Oke, itu memang benar. Tapi kadang itu tuh terdengar munafik untuk kita semuanya sebagai manusia gitu. Kita semua tuh cuman manusia biasa yang bisa kalau misalnya lihat orang seperti ini, kita pasti langsung reflect kayak, loh kok aku beda ya? Loh kok aku kayak gini ya? Gitu. Nah makanya mungkin benar semua yang kalian bilang itu benar banget dalam kehidupan.
kita jangan sering-sering compare ourselves to other, karena itu bikin sakit hati sendiri gitu kan. Nah tapi kalau nggak sama sekali itu juga munafik gitu teman-teman. Aku nggak nyuruh kalian selalu bandingin diri sama orang lain, itu tuh nggak perlu. Cuman ya jangan itu dijadikan alasan untuk menjadi toksik ke diri sendiri gitu. Kayak aku bisanya apa sih, kok nggak bisa gitu. Udah, emangnya kalau misalnya kalian udah bisa kayak gitu, kalian mau ngapain gitu loh. Kan gak usah terburu-buru juga. Kita semua udah punya porsi masing-masing. Kita semua udah ada jalannya masing-masing. Tadi juga benar tentang garis start yang berbeda. Nah, garis start yang berbeda ini tuh sebenarnya aku bisa kasih contoh deh. Contoh ringan. Contoh kecil. House kita berawal dari mana? Kita berawal dari akhir. Kita nggak langsung di langit itu enggak. Kita masih merintis, kita masih bukan maksa sih, maksudnya kita masih ngajak-ngajakin teman-teman semuanya biar mau ngerjain Wizarding Quest gitu misalnya. Nah, start kita tuh udah beda sama si Hufflepuff, sama si Ravenclaw yang emang udah menang dari awal gitu kan. Nah, Ravenclaw itu menang di hari pertama. Baru pertama kali coba dia udah menang gitu. Terus Hufflepuff juga hari keduanya dia langsung menang. Nah, tapi apa? Poin aku di sini adalah kita bisa ngejar semua itu asalkan kita mau gitu. Jadi buru-buru di sini tentang kayak tadi ada yang bilang, aku kapan ya bisa matematika, aku gini di dalam bahasa Inggris aku nggak pinter ini. Ya emangnya kalau udah gitu kita mau ngapain? Sama kayak misalnya kita udah menang house nih, ya maksudnya udah menang Wizarding Quest dalam sehari-hari. Kalau pas udah menang kita mau ngapain? Kita kan emang selebrasi, bener. Tapi setelah selebrasi itu untuk apa? Kan akhirnya cuman mengapresiasi diri sendiri. Nah, mengapresiasi teman-teman yang udah ngerjain quest bareng-bareng. Kenapa kita nggak apresiasi aja dari awal gitu? Kayak, aku udah berjalan jauh. Tapi kenapa aku belum bisa apresiasi diri sendiri? Kayak gitu. Karena kan sebenarnya itu yang penting. Proses kita tuh nggak salah. Berproses lebih lama itu sama sekali nggak masalah. Cuman yang salah di situ adalah ketika kita belum bisa mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Gitu. Aku mau bilang apa lagi ya? Nah, terus aku mau ngelanjutin ininya Arsyah tadi. Poinnya Arsyah yang ke-6. Yaitu bermimpi tapi jangan hindari kenyataan. Wah, buset. Waktu baru denger kayak ini tuh apa ya? Istilahnya kayak gini. Bermimpi tapi jangan hindari kenyataan. Kalau aku nangkepnya tuh kayak gini. Kayak yang pernah aku bilang sebelumnya ya. Kita tuh hidup emang wajib bermimpi. Tapi janganlah jadikan mimpi itu sebagai patokan kesuksesan itu sendiri. Karena nggak semua mimpi itu tuh harus tercapai. Nah, tapi mimpi itu yang membuat kita punya ambisi di dalam hidup ini. Benar nggak? Benar. Itu. Kayak kan, kita pasti bakal dikasih apa yang kita perlukan. Kayak sekarang aja, proses yang dikasih ke kita, itu tuh adalah yang kita perlukan. Kita bermimpi tinggi gitu ya kan. Nah, untuk meraih mimpi itu kita perlu sebuah proses kelayakan. Kayak gitu. Nah, udah sih kayaknya dari aku itu doang share. Dan semoga sharing session hari ini tuh bisa nambah insight baru buat kalian semuanya, buat apa ya?
biar bisa lebih baik setiap harinya gitu. Dan satu hal lagi, aku nggak bakal bosen ngingetin kalian untuk apresiasi diri kalian di langkah sekecil apapun, karena langkah kecil itu yang nanti akan membawa kita kepada suatu langkah yang besar gitu. Kayak kita tuh nggak usah lompat lagi karena kita udah nyicil gitu, kayak gitu. Aku udah share. Terima kasih. Oke, dari sharing yang Mia kasih itu menandakan bahwa yang barusan tadi Mia sebutkan adalah sharing terakhir di sesi kali ini. Yang bener-bener daging banget ya. Kita aja sampai bisa ngerasain gitu teksturnya kayak gimana. Dan bener-bener sharing session kali ini kalian semua keren-keren. Proses kita memang berbeda, tapi kita sama-sama keren. Percayalah bahwa mimpi itu berhak untuk diperjuangkan. Dan kita pantas untuk mendapatkannya di suatu hari nanti, sesuai apa yang kamu impikan. Sebelum menutup sesi ini, izinin aku buat baca pantun. Nah, teman-teman, please banget nanti ketik cakep ya, biar so asik aja. Aku mulai ya. Nah, mata segar memandang alam. Cakepnya mana? Nah, bagus. Mata segar memandang alam. Tubuh segar di saat menyelam. Di lubuk hati yang paling dalam, saya tutup SSS malam ini dengan mengucapkan salam. Salam nama Gamat. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum sharing session ini ditutup, izinin aku ya buat muter sebuah lagu yang bisa bikin kita semangat, yang jadi cerminan lagu-lagu kalau misalnya habis event di perkuliahan. Sebentar ya. Oke. Didengar dulu ya, ini seru loh lagunya. Oke. Roposai.